Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pelajaran yang ke-6 Ad-Darsus Sadis, yaitu min yaumiyatil usrah, keseharian keluarga. Tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari tentang Ad-Darsus Sadis tadi, pembelajaran min yaumiyatil usrah, kita akan bersama-sama memahami tentang ketika kalian nanti sudah selesai belajar ini, nanti tujuannya adalah siswa mampu menguasai kosakata tentang yaumiyatil usrah. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami tarkib fi'il mudhari' lil mufrad sesuai dengan susunan kalimatnya. Selanjutnya yang ketiga adalah siswa mampu menganalisis teks bacaan tentang yaumiyatil usrah beserta susunan kalimat serta mampu menerjemahkan teks tersebut. Oke, langsung saja kita mulai untuk bab yang pertama, yaitu al-mufradat min yaumiyatil usrah, yaitu tentang kosakata tentang keseharian keluarga. Silakan diperhatikan di dalam keluarga itu kita sering melihat ada ayah, ada ibu, ada nenek, ada kakek, ada bibi, ada paman sepupu, ada adik, ada kakak, dan lain sebagainya. Nah, karena pembahasan kita adalah min yaumil usrah atau keseharian keluarga, maka nanti kita akan bahas juga tentang keseharian keluarga ini. Oke, kita langsung saja masuk dalam kosakata. Al-mufradat atau kosakata. Ayo semuanya kalian baca, kemudian kalian artikan, dan kalian pahami bersama-sama. Kita coba baca bersama-sama nggih. Jaddun artinya kakek, abun artinya ayah, amun artinya paman, khalun artinya paman juga, akan tapi dari ibu, akhun artinya saudara, akhun kabir artinya kakak, akhun shagir artinya adik, ibnun artinya anak, sibtun artinya cucu, zaujun suami, jaddatun nenek, ummun ibu, ammatun bibi, khalatun bibi, ukhtun saudari perempuan, ukhtun kabiroh kakak perempuan, ukhtun saghirah adik perempuan, bintun anak, sibtatun cucu perempuan, zaujatun istri. Nah, dari mufradat atau kosakata ini kalian silakan pelajari. Kemudian ingat-ingat, oh kalau ayah berarti abu, kalau ibu berarti umun, kalau kakek berarti jadun, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah nanti kalian bisa memahami tentang kosakata bahasa Arab, silakan kalian nanti pergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan memanggil kakek yang aslinya kakek, kita panggil menggunakan jadi atau kakekku. Memanggil ayah biasanya ayah, kita coba panggil menggunakan abun atau abi, bapakku, dan seterusnya dan terusnya. Yang mana ketika kita mencoba menggunakan bahasa Arab, maka kita akan lebih mudah lagi dalam penggunaannya. Oke, kita akan coba dalam penggunaan kalimatnya. Undur waqra wa'id, silakan kalian lihat, kemudian baca, kemudian dan ulangi. Contoh. Yang pertama, aqra'ul jaridah. Aqra'ul jaridah. Saya sedang membaca surat kabar. Perhatikan di sini. Aqra'u saya sedang. Kemudian yang kedua, aktubu darsa. Saya sedang menulis pelajaran. Kemudian ajlisu 'alal kursi. Saya duduk di atas kursi. A'malu fil matbah. Saya sedang bekerja di dapur. Askunu fil bait. Saya berada di rumah atau saya tinggal di rumah. Usa'idu ummi, saya membantu ibuku. Ini adalah salah satu pekerjaan yaumiyatil usrah. Oke, selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada kakak perempuan, ada adik perempuan atau kakak laki-laki, adik laki-laki.
Nah, di dalam susunan bahasa Arab yang perlu kalian semua perhatikan, yang perlu kita perhatikan adalah bahasa Arab itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nanti kelanjutannya adalah ketika kita menyusun sebuah kalimat, apalagi disandingkan dengan fi'lul mudhari nantinya, maka penggunaan kalimatnya pun akan berbeda. Maka yang perlu kita pahami adalah eh, perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu artinya adalah laki-laki, muannas itu artinya adalah perempuan. Nah, kita lihat saja. Kita coba lihat, perhatikan, yang terdiri dari mudzakkar itu adalah tadi al-walad, anak, ibn anak laki-laki, ibnun anak laki-laki, abun bapak, jelas dong, akhun saudara laki-laki, jaddu al-jaddu, kemudian kakek, al-amu paman, ibnul ami anaknya paman, ibnul ibni cucu, al-khadim pembantu, al-jar tetangga laki-laki, al-khadim ini pembantu laki-laki. Kemudian yang muannas al-bintu, anak perempuan, al-ibnatu, eh, anak perempuan juga, al-ummu, ibu, al-ukhtu, saudara perempuan, al-jaddatu, nenek, al-ammatu, bibi, bintul ami, anak perempuannya bibi, apa namanya, anak perempuannya paman atau bibi, al-usratu, keluarga, perhatikan, al-khadimatu, pembantu perempuan, al-jaratu, kemudian tetangga perempuan. Perhatikan di sini ada salah satu tanda kalau yaitu diakhiri dengan tak marbutoh. Kalau dia tidak berjenis kelamin perempuan, maka salah satu tanda mu'annas atau tanda perempuannya adalah al-khatimah. Itu yang perlu kita perhatikan. Oke, untuk selanjutnya at-tarkib fi lil mudhari lil mufrad. Sekarang kita akan melihat susunan kalimat atau susunan fi'il mudhari yang digunakan untuk mufrad atau kaidah-kaidah atau susunan fi'il mudhari yang mufrad. Itu bagaimana kaidahnya? Oke, kita coba lihat. Tarkib fi'il mudhari lil mufrad. Susunan daripada fi'il mudhari, kita perlu tahu bahwa fi'il itu terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il maudhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, yang kita bahas di sini adalah konsentrasinya adalah di dalam fi'il mudhari. Perhatikan, tarkib atau susunan fi'il mudhari, yang pertama adalah kata fi'il mudhari itu pengertiannya adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan yang sedang dikerjakan masa sekarang atau yang akan dikerjakan masa yang akan datang. Jadi fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan dikerjakan. Kemudian ketentuan yang kedua, susunan yang kedua, selalu dimulai dengan salah satu huruf tambahan berupa ya, ta, hamzah, dan nun. Yang sering-sering kita dengar adalah ana itu atau anita atau bagaimanalah, yang penting mudah untuk dipaham. Jadi fi'il mudhari itu awalnya itu pasti itu diawali dengan ada yaknya, ada taknya, ada hamzah atau ada nun. Seperti contoh ini. Saya membaca majalah. Ana aqra'ul majalah. Perhatikan di sini aqra'u. Nah, ini. Aqra'u ini fi'il mudhari yang menunjukkan mana saya sedang atau saya akan. Saya membaca majalah atau saya sedang membaca majalah atau saya akan membaca majalah. Tergantung nanti konteksnya seperti apa. Yang penting dia salah satu tanda ini diawali dengan hamzah. Kemudian yang kedua, angta taktubud darsa. Perhatikan di sini ada tak, yaitu menunjukkan tadi bahwasanya fi'il mudhari itu salah satunya adalah diawali dengan huruf apa? Huruf ta. Angta taktubud darsa. Kamu menulis pelajaran. Nah, perhatikan. Huwa yajlisu 'alal kursi. Dia duduk di atas kursi. Perhatikan di sini huwa. Huwa menggunakan ya, yajlisu. Ini susunannya. Nah, yajlisu. Diawali dengan ya. Nahnu nadrusul lughatal arabiyyah. Kita belajar bahasa Arab. Perhatikan nahnu nadrusu di sini. Diawali dengan nun. Jadi semua fi'il mudhari itu pasti diawali dengan hamzah, ta atau ya atau nun, tergantung nanti domir atau atau kata benda yang mengikutinya. Selanjutnya
Nah, ini seperti contohnya. Ini nanti ini karena kita belajarnya adalah untuk yang lil mufrad, maka yang kita pelajari adalah yang tentang mufrad saja. Ya. Domir atau kata ganti yang tentang mufrad itu adalah huwa, dia laki-laki satu. Ya, dia perempuan satu. Angta, kamu laki-laki. Angti, kamu perempuan. Ana, saya. Nahnu, kita. Perhatikan di sini, ini fi'il mudhari bentuknya adalah dalam bentuk mufrad. Perhatikan, huwa ini sebenarnya perlu kalian pahami nanti bahwa huwa atau dia itu pasti diawali dengan ya. Bentuknya adalah yaf'ulu atau yaf'alu. Nanti tergantung fi'il madhinya. Huwa yaf'ulu. Ya, perhatikan diawali dengan ya. Hiya taf'ulu. Perhatikan dia. Hiya itu menggunakan taf'ulu. Ya, diawali dengan ta. Angta taf'ulu sama. Taf'ulu, angta taf'ulu. Nanti tergantung penggunaan kalimatnya. Ya, tergantung penggunaan kalimatnya atau siakul kalam. Kalau kita sering dengarnya adalah angti taf'alina, ya. Jadi kan huwa yaf'alu, hiya taf'alu, anta taf'alu, angti taf'alina. Ya, angti taf'alina. Berarti kan diawali dengan tak dan diakhiri dengan ya nun. Ana af'alu. Kemudian naf'alu diawali dengan nun. Keterangannya adalah bentuk fi'il mudhari harus disesuaikan dengan pelakunya atau tanda terletak di depan dan atau di belakang kata. Dua, huruf yang bergaris bawah adalah tanda pelaku. Lihat di sini yang ada garis bawahnya ini adalah pelaku. Makanya harus disesuaikan nanti. Ini namanya susunan fi'il mudhari. Nah, kemudian contoh kata yang benar dan salah ini. Ada contoh yang benar dan yang salah. Perlu diperhatikan betul-betul ini. Ana adhabu. Ya, ini. Ini yang benar. Yang salahnya apa? Ana tadhabu. Ana itu pasangannya harusnya menggunakan adhabu diawali dengan hamzah. Nah, ketika disebutkan ana tadhabu berarti kalimat ini salah. Jangan sampai kita menggunakan kalimat yang salah. Kemudian angta tadhabu. Angta ini pasangannya adalah ta tadhabu. Ketika kalian mengucapkan angta adhabu berarti kalimatnya salah ini. Nah, karena angta pasangannya adalah tadhabu atau subjeknya adalah kamu laki-laki. Kemudian angti tadhabina, subjeknya adalah kamu perempuan. Maka jangan sampai salah pengucapan menjadi angti tadhabu. Kalau angti tadhabu ini angtinya subjeknya adalah kamu perempuan, tapi di sini fiil madhinya, fiil mudhari'nya ini adalah menggunakan angta. Jadi tidak nyambung nanti. Salah dalam penggunaan kalimatnya. Nah, contoh lagi, nahnu nadhabu. Ini yang betul. Kita sedang berangkat. Nah, lihat di sini. Nahnu ini bentuk subjeknya adalah kita, maka diawali dengan na. Ketika kalian mengucapkan nahnu tadhabu atau nahnu yadhabu atau nahnu adhabu ini salah. Yang betul hanya satu yaitu nahnu nadhabu. Oke. Nah, ini contoh kalimatnya seperti ini. Ini contohnya juga ini. Hamidun atau dia yaktubud darsa. Hamidatun taktubud darsa. At-tilmidhu huwa yaktubu darsa. Tilmidatu huwa juga hiya taktubu darsa. Sadiqi huwa yaktubu darsa. Sadiqati hiya taktubu. Berarti kan hiya ini taktubu. Ana aktubu. Anta taktubu. Anti taktubina. Nahnu naktubu. Nah, perhatikan ini. Jadi jangan sampai nanti kalian dalam penggunaan kalimatnya salah. Ketika kalian diminta untuk menganalisis sebuah teks, jangan sampai salah. Harus benar-benar hati-hati dalam penggunaan kalimatnya. Nah, perhatikan selanjutnya. Ini contoh yang selanjutnya ini. Ana adhabu ilal madrasah wa akhil kabir yadhabu ilal madrasati. Ila madrasatihi. Berarti kan saya di sini adhabu. Akhil kabir yadhabu. Abi yadhabu ila suq wa ummi tunadziful bait. Berarti kan abi ini yadhabu. Kalau ummi tu. Nah, bukan you tapi tunadzifu. Wa taghsilul malabis. Taghsilu bukan yaghsilu. Nah, wa tu'iddu ta'amil wada wal asya. Itu bukan yu itu atau itu karena domirnya atau pelakunya adalah ummi muannas. Ana udzakiru durusi wa a'malul wajibatil manzilah. Saya mengulang-ulang pelajaran saya dan mengerjakan
PR. Nah, berarti kan udzakiru di sini. Ana udzakiru, bukan tudzakiru, bukan nudzakiru, tapi udzakiru. Ini yang perlu kita perhatikan. Wa akhil kabir yudzakiru. Nah, kalau akhil kabir ini domirnya huwa atau pelakunya adalah dia, maka yudzakiru. Nah, wa abi ini masih huwa, maka yaqra. Jadi kita harus lebih teliti lagi. Oke. Ini adalah tentang susunan fi'il mudhari lil mufrad. Jadi harus benar-benar jeli ketika kalian nanti diminta untuk menganalisis sebuah kalimat, maka kalian harus hati-hati. Silahkan dianalisis kalimat berikut. Manakah yang domirnya ana dan bentuk kalimatnya seperti apa? Nah, kalian harus siap-siap itu. Nah, oke. Kalau sudah kita pelajari semua tentang fi'il mudhari, tentang kosakatanya, nah kita sekarang masuk ke materi selanjutnya yaitu nusus teks atau teks yaumiyatul usrah atau nusus atau teks-teks tentang keseharian keluarga. Perhatikan teks-teks berikut ini. Nah, ini ungdur ada nasul awal. Ini perhatikan di sini. Ada nas atau ada teks. Teks pertama, a'dhu usrati, anggota keluargaku. Ini nanti saya coba akan baca cepat, nanti di belakangnya ada soal. Ini saya baca, ini Pak Guru baca cepat, kemudian pelan dan artinya, kemudian nanti di belakangnya ada tugas. Hadhi suratu usrati, ini adalah gambar keluargaku. Usrati kabirah, keluargaku besar. Saya mempunyai keluarga besar. Hadza ana, ini saya. Ini karena sedang menunjuk sebuah gambar. Wa hadza abi, dan ini bapakku. Wa hadhi ummi, dan ini ibuku. Wa dzalika akhi, dan itu saudara laki-lakiku. Wa tilka ukhti, dan itu saudara perempuanku. Wa hadza jaddi, dan ini kakekku. Wa hadhi jaddati, dan ini nenekku. Ismi Faruk, nama saya Faruk, anak askunu fi syari Batu Bara, nomor 45 Malang. Nama saya tinggal di Jalan Batu Bara 45 Malang. Wa ana adrusu fil faslis sabi minal madrasatil mutawassitatil islamiyatil hukumiyah 1 Malang. Saya belajar di kelas 7 MTSN Negeri 1 Malang. Wa abi ismuhu Taufik, dan bapak saya namanya Taufik Hidayat. Huwa mudarrisul lughatil arabiyyah. Beliau seorang guru bahasa Arab fil madrasati sanawiyatil hukumiyah 3 Malang, di MTSN 3 Malang. Wa ummi ismuha Siti Saroh, dan ibu saya namanya Siti Saroh, iya rabbatul bait, dia pembantu rumah tangga. Wa akhil kabir ismu Husain, dan saudara laki-laki atau kakak laki-laki saya namanya Husain. Wa yadrisu fil fasli tsamin min madrasati sanawiyatil hukumiyah 3 Malang. Dia belajar di kelas 8 MTSN Negeri 3 Malang. Wa ukhti as-saghira ismuha Najmah, dan adik perempuanku namanya Najmah. Hiya tadrusu fil fasli sadis minal madrasatil ibtidaiyatil hukumiyah 1 Malang. Dia belajar di MIN 1 Malang. Wa amma jaddi fahuwa tabib mustasfa Saiful Anwar. Sedangkan kakekku adalah seorang dokter di Rumah Sakit Saiful Anwar fi Madinati Malang, di kota Malang. Wasmuhu Taufik Husain, namanya adalah Pak Taufik Husain. Wajaddati Robbatu Beti Kadzalik, dan nenekku adalah pembantu rumah tangga. Kullu yaumin nahnu najlisu fi ghurfatil kujul, setiap hari kita duduk-duduk di ruang santai, ruang keluarga. Wa na'kulu fi ghurfatil akar, dan kita makan di ruang makan. Wa ummi natbaqul ta'ama fil matbah, dan ibu saya memasak di dapur. Wa indama khadimatun, dan wa indana khadimatun, dan kita mempunyai seorang pembantu. Usaidu ummi alat tabhi wa i'da'i ta'am, yang membantu ibu memasak dan menyiapkan makanan. Wa ba'da salatil maghrib, dan setelah salat maghrib nahnu naqra'ul Qur'an, kita membaca Quran. Wa ana wa ikhwati na'malul wajibatil manzil, dan saya bersama saudara perempuan saya mengerjakan PR pada salatil isya, setelah salat isya, fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Wa abi yaqra'ul jaridan, sedangkan bapak saya sedang membaca surat kabar. Ini adalah salah satu teks tentang yaumiyatul usra. Kalian nanti coba ditulis seperti tadi yang sudah Bapak terjemahkan, walaupun dengan cepat. Nanti kalian sambil cari di buku-buku pelajaran banyak nanti teks-teksnya. Yang jelas nanti kalian harus bisa menganalisis, oh ini bentuknya apa, ini bentuknya apa. Oke, paham ya?
Oke, kita selanjutnya. Nah, ini adalah setelah membaca teks tersebut silakan kerjakan soal-soal berikut ini nih. Soal ini yang berkaitan dengan bacaan yang ada di sini ya. Ini ma unwanu baiti Faruk, di mana rumahnya Faruk, tadi sudah dijelaskan semua ya. Kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, coba nanti kalian latihan. Ini juga sudah ada di dalam buku. Nanti kalian sambil buka-buka buku ya. Sambil buka-buka buku. Nah, selanjutnya yang selanjutnya adalah ini. Ada teks bacaan lagi. Nanti kalian teks bacaan ini ya, teks bacaan yang sudah ada ini kalian nanti baca. Setelah kalian baca pelan-pelan, kemudian kalian nanti terjemahkan. Nah, setelah kalian terjemahkan, nanti kalian analisis. Analisisnya maksudnya yang dianalisis apa? Coba kalian nanti cari fi'il mudhari yang dalam bentuk mufrad pasangannya mana. Fi'il mudhari mohon maaf, fi'il mudhari dalam bentuk mufrad yang menunjukkan makna ana, saya yang mana. Kemudian huwa yang seperti apa? Dia yang bagaimana? Ya. Kemudian angta yang seperti apa? Angti yang seperti apa? Nahnu yang bagaimana? Nanti kalian coba sambil membaca teksnya, sambil kalian nanti analisis. Oh, ini ternyata bentuknya adalah domirnya huwa atau pelakunya dia. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi silakan diperhatikan mulai dari kosakatanya tentang yaumiyatil usroh, kemudian tarkib atau susunan fi'il mudhari'nya, kemudian kalian baca nasnya ini atau teksnya ini, setelah itu nanti kalian analisis semuanya supaya lebih lancar lagi. Sekali lagi tujuan kita adalah supaya kalian nanti bisa menguasai materi yang sudah ada. Syukran, kathiran ala timamikum, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat dan kalian mudah untuk mempelajarinya dan bisa mempraktekannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.